Pernah dengar istilah ATM? Bukan mesin otomatis untuk transaksi keuangan, melainkan amati, tiru, modifikasi, sebuah metode bisnis kreatif. Dalam hal keimanan, mari kita amati, tiru, dan modifikasi sesuai kebutuhan keimanan dari Yosua dan Kaleb. Melalui pelajaran ke-8, kuartal ke-4 tahun 2025 dengan topik Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Belajar dari contoh merupakan cara belajar yang lebih efektif daripada belajar dari mendengar atau membaca. Itulah yang anak-anak kita lakukan, bukan? Mereka cepat sekali belajar berjalan, berbicara, dan berekspresi. Semoga yang mereka tiru adalah contoh-contoh yang baik. Kalau tidak, bagaimana? Kami juga belajar dari tanggapan yang saudara berikan kepada kami, seperti komen-komen berikut ini. Akun Arin memberikan tanggapan, amin dengan diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas menemui tujuan pelajaran Sabat ini dan sangat membantu. Revna Sendoh dari pesisir Danau Tondano, Sulawesi Utara mengatakan, diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang begitu menyentuh hati. Malson Maralin, amin, haleluya, puji Tuhan, mantap, mantul, perfect, beautiful, wonderful. Terima kasih untuk Malson Maralin. Dani Talanila mengatakan, terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sabat yang berguna, membuat saya lebih mendekati keimanan saya. Tumdomi Punev, sangat membantu saya sebagai kaum awam untuk lebih mudah memahami pelajaran Sekolah Sabat. Evert P.I., terima kasih untuk yang dapat membuka wawasan, sangat membantu kita untuk belajar. TC, saya merasa mendapatkan dan menambah pemahaman atas pelajaran Sekolah Sabat yang disampaikan. Berikut adalah refleksi dari kehidupan mereka setelah mempelajari firman Tuhan. Dari Oce Nusawakan, puji Tuhan, diskusi firman Tuhan ini mengingatkan saya di saat perang di Maluku tahun 1999. Saya ketua jemaat pada saat itu, bersama anggota tetap beribadah di gereja Jalan Diponegoro, Ambon, sampai kerusuhan Maluku selesai. Puji Tuhan untuk bukti nyata penyertaan Tuhan di dalam konflik perang. Wahyu Sekarsari mengatakan, sama seperti yang kami sekeluarga alami, masing-masing kami sedang berperang di dalam iman. Dengan setia kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami tidak berperang sendiri. Kami percaya Yesus sendiri yang melindungi dan menolong kami. Amin. Mari kita doakan bersama keluarga Wahyu Sekarsari. Eli Karyati merenungkan, sebenarnya perang kita itu ada setiap hari, terutama di waktu pagi hari mau memulai setiap aktivitas. Saya bersyukur karena setiap pagi wajib bagi kami untuk ikut doa pagi. Tetapi terkadang adik saya ini paling susah untuk bangun pagi. Jadi, Mama memberikan hukuman, membaca buku kemenangan akhir setiap tidak mengikuti ibadah pagi. Nanti di saat buka Sabat, harus menerangkan apa yang telah dibaca. Puji Tuhan untuk didikan orang tua yang saleh. Dari Hutan Papua, Bapak Paulus Arumisore merenungkan, saya berterima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang saya ikuti selama ini. Saya rasa terberkati selalu dalam keadaan hidup saya dan pelayanan saya di hutan Papua, tempat pendulangan emas, sehingga kami bersabat bersama saudara-saudara Kristen lainnya dan beristirahat pada hari Sabat. Untuk nama-nama baru yang menambah semangat kita semua adalah Lazarus Bola dari Jemaat Lalau, Rote, Nusa Tenggara Timur, Kuning Sarjono, Moning Karyano di Jayapura, Papua, Asima Simanjuntak, Lucio Fernandez, Yanti Saputra, Lama, Sihite Henry, Rismawati Somopawiro, Abraham Ikanubun di Jemaat Maima, Rahmat Hidayat,
dan Sain bin Bahai Sain. Mari tetap terhubung untuk terus belajar dari satu sama lain melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat. Dan juga nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran Alkitab lebih detail. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita dari Jemaat Pondok Kopi Gereja Jakarta. Ada Bapak Roy Rorim Pandey dan juga Pendeta Erwin Situmeang. Shalom Bapak, selamat datang. Selamat, halo, terima kasih. Terima kasih sudah datang di pelajaran ke-8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Membuat saya penasaran dalam kehidupan Bapak-Bapak sekalian, siapa raksasa iman yang diteladani? Bisa dari Alkitab ataupun orang nyata begitu ya, yang pernah hidup berbarengan dalam beberapa waktu tertentu. Boleh saya mulai dari Bapak Roy? Karena saya juga suka baca Alkitab ya, jadi saya terkesan dengan Daniel dan kawan-kawan. Ya, bahkan ada satu ayat yang mengatakan bahwa kami tahu bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kami. Tapi kalaupun tidak, saya tidak akan menurut kamu ya Raja. Jadi itulah yang karena saya senang dan saya terkesan, sehingga itu merupakan satu teladan bagi saya. Dan saya juga berharap bahwa suatu ketika pun saya boleh mengatakan seperti itu. Nah, ini jadi harapan kita kan, karena kalau kita mau diselamatkan, pastilah kita harus mempunyai iman yang seperti itu. Ini yang dituntut Tuhan, apalagi dalam keadaan akhir zaman saat ini ya. Betul. Konfliknya boleh berbeda, Daniel dengan kerajaannya begitu ya, Yosua dan Kaleb dengan menghadapi bangsa yang kuat, tapi sikap iman mereka tetap sama, gitu ya. Kesetiaan terhadap Tuhan itu NKRI tidak bisa diganggu gugat begitu ya. Baik. Harga mati. Harga mati, betul. Terima kasih Pak Roy. Kalau dari pendeta mungkin bisa dikaitkan dengan mungkin pengalaman dulu seperti apa sehingga pendeta kayaknya lebih kena ke karakter yang seperti ini. Silakan. Oke. Jadi saya punya pahlawan iman sebenarnya Yesus Kristus ya. Cuman kalau dibilang dikaitkan dengan kehidupan sejak masih kecil sampai sekarang, ya itu tentu terlepas dari seorang sosok ayah yang menjadi seorang hero, pahlawan. Dalam hal apa kalau boleh tahu Pak Pendeta? Ya, di dalam dia mengambil satu kebijakan dan dalam ya mendalami kami sebagai anak-anak. Ya, bolehlah kita bilang dia sebagai teladan ya. Jadi itu yang pendeta mau lanjutkan ke anak-anak juga ya. Jadi ayah yang dekat untuk kita. Semoga. Amin. Ya. Nanti saya tanya anak-anak ke pendeta. Ya. Baik, untuk memulai saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-8. Terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saya minta kesediaan Pendeta Situmeang untuk membuka diskusi kita dalam doa. Bapa yang Maha Kasih yang bersemayam di sorga, sekali lagi kami datang untuk mendalami pendalaman sekolah sahabat bersama channel dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini kami akan berdiskusi seumur pelajaran yang ke-8. Berilah kepada kami akal budi dari sorga untuk kami boleh dapat menjawab dan mendiskusikan dengan baik pelajaran ini sehingga menjadi satu pencerahan kepada seluruh umat yang mengikuti dan yang menyaksikan program ini. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, melalui Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Kita seperti biasa akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Roy terlebih dahulu. Ini dari anak muda namanya Daang BKY. Mengatakan 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa, apakah itu sama dengan 10 hukum, hukum sipil yang orang Israel anut, atau bagian mana yang digenapi ketika Yesus datang untuk yang pertama kalinya di dunia ini? Silakan tanggapannya. Ya, kita tahu bahwa 10 hukum adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa agar bangsa Israel melaksanakannya.
Dan 10 hukum itu ditulis oleh jari tangan Tuhan. Ya. Tentu 10 hukum itu berbeda dengan hukum sipil. Ya. Karena 10 hukum adalah hukum moral. Sementara, atau boleh dikenal dengan hukum kasih juga. Dan sementara hukum sipil adalah hukum yang diterapkan oleh bangsa Israel dalam pemerintahan mereka. Ya. Inilah perbedaannya. Sehingga kalau 10 hukum itu berlaku universal, tapi kalau hukum sipil tidak universal, karena hukum di negara Israel dan hukum di negara Indonesia pasti sangat berbeda. Ya, ini sehingga tidak sama. Ya, pertanyaannya apakah sama? Dan saya katakan bahwa itu tidak sama. Untuk bagian yang kedua, waktu Yesus datang ke dunia yang pertama kali, yang mana yang digenapi? Baik, kita mengetahui bahwa pada saat Yesus datang yang kedua kali dan pada saat Yesus itu disalibkan, maka hukum yang sudah digenapi pada saat Musa ada hukum korban, hukum upacara. Ya, pada saat Yesus datang, kita semua tahu bahwa Yesus itu adalah korban yang sesungguhnya. Genapi. Korban yang digenapi, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Sehingga hukum upacara korban itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa pikirkan, kita bisa sangat bayangkan bagaimana kalau hukum korban itu ada sampai dengan saat ini. Berapa banyak sapi, berapa banyak domba, dan berapa banyak burung bagi orang yang tidak mampu, ya, yang harus mati oleh karena itu. Itulah baiknya Yesus, ya. Dia datang satu-satunya korban yang asli, yang sungguh-sungguh menjadi korban yang sebenarnya. Dia mati dan tidak perlu lagi kita laksanakan hukum korban tersebut. Ya, ada beberapa lagi hukum-hukum yang dihapuskan pada saat Yesus datang. Namun mungkin nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya akan kita bahas. Biar penasaran kita belajar. Iya. Baik, terima kasih sekali sudah jelas. Yang berikutnya saya arahkan kepada Pak Pendeta. Ini datang dari Juventus Situmorang menanyakan mengenai persepuluhan. Konsep persepuluhan kapan ya diperkenalkan ataupun diterapkan oleh bangsa Israel? Ini agak di luar dari topik, tapi karena Bapak Situmorang penasaran, jadi mari kita jawab, Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi dalam kitab Kejadian itu dia sudah ada persepuluhan itu sudah diberlakukan. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram, ya, Abram masih namanya Abram, belum Abraham, ya, memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ulangan 14:22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ya. Bahkan di dalam perjanjian baru juga kitab Lukas 18:12, aku berpuasa 2 kali, ini Rasul Paulus, 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi ini ayat-ayat yang menandaskan bahwa persepuluhan itu sudah dimulai sejak Abraham, ya, sejak Abraham. Lalu jangan lupa juga bahwa orang Lewi yang bertugas di bait suci itu, ya, mereka juga memberikan persepuluhannya. Di dalam Bilangan 18 ayat 26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, saya baca bagian akhirnya, yakni persembahan persepuluhanmu dan persembahan persepuluhan itu. Jadi kita tahu bahwa akhirnya bahwa memang sekarang ini katakanlah itu hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, mereka juga harus memberikan persepuluhan mereka, ya. Jadi bukan seperti apa yang kita lihat mungkin di sekte yang lain, ya. Jadi pendeta nggak kasih persepuluhan dan anggotanya kasih persepuluhan sama pendetanya. Jadi ini satu pencerahan yang baik bagi kita dan juga bagi pendeta-pendeta, tetap harus memberikan persepuluhannya di jemaat dia berada. Jadi kalau dipotong juga persepuluhan itu sepertinya kesannya tidak dari hati. Ya, harus dari hati kita yang memberikan persepuluhan ini, kita berikan di jemaat di mana kita berada.
Amin. Terima kasih sekali. Semoga sudah jelas. Kalau saudara memiliki pertanyaan sambil kita berdiskusi, silakan dimasukkan di kolom komen di bawah dan kami akan tanggapi di episode-episode berikutnya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita, pelajaran ke-8. Kali ini kita akan membahas dua karakter, Yosua dan Kaleb. Ternyata kalau kita pelajari, Kaleb tidak kalah beraninya seperti Yosua ya, walaupun mungkin nama Yosua yang sering disebut di dalam kitab Yosua. Kita belajar bahwa Kaleb adalah seorang yang berani sampai-sampai dia berani memberitahukan sesuatu yang berbeda dari yang mayoritas keberitahukan. Ini waktu peristiwa 12 pengintai, begitu ya. Yosua dan Kaleb memiliki laporan positif, tapi 10 orangnya laporannya negatif. Dari peristiwa ini Om Roy, apa yang bisa kita pelajari dari keberanian mereka berbicara, berlawanan dengan banyak orang? Kan nggak semua orang berani gitu. Silakan. Ya, dari peristiwa ini kita bisa tahu ya bagaimana Kaleb itu menyatakan apa yang benar menurut dia. Terkadang memang pendapat kita itu belum tentu benar. Ya, bisa saja pendapat orang banyak itu benar ya. Tapi dalam konteks ini, Kaleb ini ingin memberitahu kepada bangsa Israel bahwa tidak perlu takut. Banyak ayat yang mengatakan seperti itu, tidak perlu takut. Ya, selama kita mau bersama Tuhan, bahwa itu bisa dapat diatasi segala masalah, sehingga pada saat dia ditugaskan untuk mengintai bersama dengan 12 orang, dia harus mengatakan apa yang sebenarnya yang dia lihat. Dan dia tidak mau membuat nyali atau mental daripada bangsa Israel itu ambruk ya. Dan Kaleb ini kita tahu bahwa Kaleb dalam bahasa Ibrani dikatakan Caleb ya. Ya, kita bisa baca dalam sekolah sahabat pelajaran hari Minggu yang dikatakan bahwa dia tuh ya, maaf dan tanda kutip anjingnya. Ya. Kita tahu bahwa anjing itu punya sifat-sifat yang setia. Sifat-sifat yang berani. Terkadang serigala atau harimau sekalipun dia berani lawan oleh karena dia ingin membela sesuatu yang benar. Nah, inilah Kaleb. Orang yang sangat berani dan sangat setia. Dan tentunya pelajaran bagi kita harus berani mengatakan apa yang benar. Khususnya kalau kita melihat dalam tugas atau amanat agung ini, kita harus juga berani mengabarkan kabar kebenaran. Jadi itu yang kita pelajari dari Kaleb, tidak kalah beraninya seperti Yosua. Dan itulah yang saya suka, kita akan belajar lebih banyak tentang Kaleb gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan, ini pertanyaan yang sangat menarik. Pendeta, kalau kita lihat di hari Jumat nomor 1, terutama kalau berbicara Yosua dan Kaleb, poinnya ada di orang muda begitu ya. Bagaimana kita menghadapi tekanan dari teman sebaya, peer pressure. Bagaimana kita mempraktikkan iman kita dengan menunjukkan keberanian, tapi kalau boleh harus sopan, jangan sampai tidak sopan gitu ya ketika kita menantang dalam perbedaan yang kita percayai. Kalau dari pendeta apa yang bisa kita lakukan? Baik, terima kasih. Ya. Jadi yang satu yang harus kita perlu pahami bahwa ketika Kaleb ini sudah mendapatkan instruksi dari Allah, ya, dia mengatakan tanpa keraguan-raguan, ya, dikatakan di dalam Bilangan 13:30, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi di sini kelihatannya dia ditantang dengan suasana itu ya. Ya, kalau dalam orang muda bagaimana caranya untuk memperlihatkan iman kita tanpa seperti, saya pikir tetap harus ada harus ada harus ada sepertinya suasana yang kelihatannya seperti bertentangan dengan apa yang kita harapkan sebenarnya ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Joshua, bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang Allah telah berikan kepadanya ya. Jadi Kaleb, prajurit Kristus itulah kehidupan Kristus yang menyampaikan apa yang Bapaknya perintahkan ya. Lalu Kaleb berani mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh Allah kepadanya ya. Jadi roh Allah yang mengendalikan. Jadi kalau roh Allah yang mengendalikan, suasana yang bagaimanapun ya, dia akan dapat berani menyatakan dan menyampaikannya. Kita tahu bahwa cerita itu katakan bahwa yang dua ini, mereka ini mau dibunuh, bahkan mereka mau dilontari dengan batu, tapi entah bagaimana tuntunan Allah kepada mereka luput dari proses
proses kematian yang sudah di depan mata mereka, ya. Jadi kita juga sering sekali berbicara dari diri sendiri dan akhirnya bukan menenteramkan, ya, tapi menimbulkan keresahan dan bahkan amarah karena kita memunculkan keraguan-raguan, ya, di dalam situasi yang sangat genting. Ini urusan keselamatan, ya. Perjalanan daripada bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan. Jadi tidak ada tawar-menawar, ya. Jadi hanya mereka lah yang berani untuk menyatakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul. Terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa keberanian itu perlu didukung dengan iman. Ada faktor iman kepada Tuhan, gitu ya. Bahkan sampai mati, hampir mati, tetap ada iman dan keberanian di situ. Baik, saya mau arahkan kepada pertanyaan hari Minggu di bagian bawah untuk didiskusikan dan juga direnungkan. Apakah yang Anda lakukan ketika sebagian besar orang di sekitar Anda tampaknya memiliki pendapat yang berbeda, yang bertentangan dengan keyakinan Anda yang paling dalam? Ini harus ditemukan jawabannya, gitu, karena penting dalam aplikasi hidupnya, ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari pelajaran hari Senin, saya rasa cocok sekali untuk Om Roy, karena lebih senior daripada kita yang ada di sini, begitu ya. Bagaimana Kaleb tetap dengan pendiriannya waktu dia menjadi salah satu dari 12 mata-mata, sampai sekarang sudah hampir masuk ke tanah perjanjian, tapi sudah 40 tahun lebih tua daripada waktu itu, dia tetap pegang janji Tuhan yang sama. Itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari situ? Baik. Janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya. Kalau Tuhan sekali berjanji, dia pasti akan tepati. Ya, kita sudah banyak belajar dalam pelajaran Alkitab kita dan bahkan tokoh-tokoh ya Alkitab yang telah diceritakan. Dan Kaleb juga mengetahui itu. Sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi dia pegang teguh. Dia merasa bahwa apabila dia selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan, ya, sebagaimana contohnya bahwa dia harus berjalan pada saat dia memasuki tanah Kanaan sepanjang ya tanah yang dia injak, ya, itulah yang diberikan Tuhan. Sehingga pada saat dia meminta kepada Yosua untuk mengambil bagiannya, dia berjalan, bahkan dia mengambil satu posisi yang kurang enak, yaitu di satu tempat di mana orang enak ada. Suku Bani Enak itu ada. Yang kita ketahui bersama bahwa mereka adalah suku-suku yang kuat. Bahkan dikatakan raksasa. Ya, pada saat 12 pengintai bahkan mereka dikatakan bahwa mereka pemakan orang. Ya, padahal sebenarnya tidak, ya, seperti itu. Propaganda. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus contoh daripada Kaleb, ya. Bagaimana dia memegang teguh. Dia tahu kalau Tuhan sudah janji pasti akan berhasil selama tentu ada satu kondisi di mana dia harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Berarti tidak percaya buta gitu ya, karena dia udah tahu pengalaman, dia tahu Allahnya, itulah yang dia pegang. Betul. Dan inilah indahnya bagaimana pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan inilah yang namanya mengikuti Tuhan sepenuh hati, begitu ya. Jadi mau dia muda, mau dia tua, mau hidup lagi enak atau tidak, nggak lihat sebentar begitu ya, tapi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Betul. Nanti kita tambahkan setelah yang satu ini, Baik. jangan kemana-mana.
Yesus, penuhlah berkat dalam mati Yesus, Engkau diingat bagaikan cahaya surya yang hangat. Mengapa kau takut, pikiran kacau? Karena Yesus takkan lupakan engkau. Dalam rumah Yesus adalah tempat yang senang dan mulia, aman dan selamat. Mengapa mau tinggal di tempat panas? Dalam rumah Yesus tersedia tempat, tersedia tempat. Jika ingin mengikuti Tuhan sepenuh hati, perlu iman dan juga keberanian. Karena ini komitmen seumur hidup begitulah. Itu yang ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Saya ingin bertanya pendapat pendeta mengenai apa artinya mengikuti Tuhan sepenuh hati. Kalau kita mau kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Karena kalau saya lihat ayat hafalan kita, Ibrani 13 ayat 7, dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka. Mungkin Yosua sama Kaleb boleh jago waktu masih muda begitu ya. Tapi keimanan orang sampai akhir itu yang harus diteladani. Silakan tambahannya pendeta. Baik, Kaleb ini dikatakan di dalam Bapa Kita Peduli dengan pagi kita di waktu yang lampau ya, 205 alinea ketiga dikatakan, biarlah Kaleb-Kaleb setia yang memiliki roh yang lain. Yang saya garis bawahi roh yang lain. Waktu Nuh membangun bahtera di atas gunung, ini orang bilang ini susah, Nuh ini apa nih? Noah ini, Nuh ini. Ya. Dan dia tetap konsisten. Sehingga pada akhirnya ada apa? Ada keselamatan kepada keluarga dan juga anak-anak dan juga mantunya. Nah, Kaleb juga dikatakan di dalam kutipan itu roh yang lain. Maju ke depan. Kebenaran Allah yang membawa keselamatan akan menyertai umat jika para pendeta dan orang-orang yang mengaku percaya tidak memagari jalannya sebagaimana para mata-mata yang tidak setia. Jadi Kaleb berbeda karena dia mempunyai roh yang lain dikatakan di sini. Nah, sekarang kita mau tanya kira-kira apa itu roh yang lain itu? Ya, roh yang lain. Ya, jadi kalau kita mempelajari Alkitab harus ayat sambung ayat. Kita baca roh nubuat juga harus begitu. Kutipan yang satu dengan kutipan yang lain kita harus kaitkan supaya kita dapat gambaran yang apa? Gambaran yang seutuhnya. Nah, kita lihat dalam kutipan Nyonya White dalam letter 1901 paragraf 10. Ketika hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, Anda akan mengungkapkan roh yang lain. Wah, ini dia. Jadi kita juga bisa saja kita menjadi orang-orang yang mengungkapkan roh yang lain ketika kita berada dalam Kristus
di mana dikatakan Kristus di dalam Allah. Nah, kenapa Nyonya White menyebutkan roh yang lain? Dalam menggambarkan kita disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Pertama kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan di sana, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kalau kita mati dan Kristus yang hidup, jika Kristus adalah hidup kita, maka kita bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan akan keselamatan. Sama seperti Paulus katakan dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi ya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, dan Filipi 1:21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah semua pesan yang sama, bahwa diri kita mati dan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi kita bisa tampil beda, kita bisa hidup berbeda jika Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Terima kasih. Itulah yang jadi rahasia dari Caleb. Jadi rahasianya bukan secret gitu ya, tapi ini rahasia umum. Jika Kristus hidup di dalam kita. Baik, itu tadi di paragraf ketiga hari Senin, karena ada kata roh yang berbeda alias roh yang lain begitu ya. Saya mau maju ke paragraf keempat di hari Senin. Di situ dikatakan janji-janji Tuhan tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya. Janji-janji itu membutuhkan iman yang disertai tindakan tegas. Boleh dielaborasi pendeta, ini maksudnya apa? Supaya kita juga sampai tua, kita mau pegang janji Tuhan yang sama. Tetap setia sampai pada akhirnya juga. Jadi pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, Ya. dikatakan bahwa Abraham melihat ke depan saat Yesus mati di kayu salib. Jadi dia belum lihat, dia masih hidup dalam janji. Ini apa Abraham janji. Dia belum lihat Yesus itu nanti akan datang dan mati, dia belum lihat. Tapi waktu dia mempersembahkan anak satu-satunya, anak tunggalnya itu, Nyonya katakan dia sudah melihat Yesus yang akan apa? Yang akan dipersembahkan di waktu yang akan datang. Jadi ini sesuatu yang syarat dari makna ya. Jadi kita bersyukur, kita katakan tadi bahwa kita hidup di zaman janji itu sudah digenapi, sudah dipenuhi. Sementara Abraham masih hidup di dalam janji. Tapi hidup dalam janji ini ada yang masuk surga. Henok hidup dalam janji masuk surga. Musa hidup dalam janji masuk surga. Lalu Elia hidup dalam janji. Dalam janji aja mereka bisa masuk surga. Dan kepastian mereka masuk surga itu pada waktu Yesus mati di kayu salib. Clear. Bagaikan waktu Henok ke surga itu, mereka seperti kita DP rumah. Masih angsuran. Sampai nanti pembayaran tuntas akhir, baru kita nyaman untuk menempati rumah itu. Demikian juga Henok, Elia, dan Musa, mereka di surga. Ya, artinya mereka ada kemungkinan untuk jatuh kembali kalau andai kata Yesus gagal. Tapi puji Tuhan, Yesus menang dan mereka lihat dan mereka mendapat kepastian untuk mendapatkan keselamatan itu. Ini sedikit pelajaran klasik yang kita ulangi sehingga kita dapat melihat di zaman sekarang kita ini bagaimana kita hidup di dalam kepastian dari keselamatan itu. Indah sekali ya, Mbak ya. Ya, mungkin itu kita tahu ya bahwa janji itu tidak datang dengan sendirinya ya. Janji itu harus kita usahakan juga. Harus dilakukan ya. Sama seperti Caleb yang tadi menyambung sedikit. Bahwa Caleb itu ya walaupun sudah berumur 85 tahun ya, dia tetap masih ingat apa yang Tuhan janjikan baginya. Dia klaim, dan bagaimana Musa juga memberikan itu kepadanya sehingga dia klaim, sehingga dia bilang tidak apa-apa, kemanapun pergi, kalau saya akan pergi untuk mengambil pusaka saya, bagian saya. Ya, jadi dalam umur 85 tahun ya, dia tunggu selama 45 tahun. Itu luar biasa sekali ya. Dia, tapi itulah ya, kalau kita terus berpegang pada janji Tuhan, apapun juga ya, kita yakin bahwa Tuhan pasti berikan. Ya, ini saya rasa akan sangat memberkati bagi para pemirsa. Kalau kita lihat YouTube, banyak juga umur 40-an ke atas yang menonton. Jadi ini semangat ekstra buat para senior kami juga. Benar sekali. Untuk tetap hidup dalam iman yang aktif gitu ya. Di aplikasi kehidupan kita diajak untuk melihat dan merenungkan Abraham. Selain dari mempersembahkan Ishak, bagaimana Abraham di umur 100 tahun menunggu
datangnya keturunan. Itu satu yang bisa kita pelajari. Elisa berdoa agar mata hambanya terbuka untuk melihat pasukan Tuhan di sekitar mereka. Itu juga contohnya. Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa melalui orang buta karya Allah bisa dinyatakan. Nah, ini kan membuat orang ragu berpikir, tapi itulah iman. Dan terakhir bagaimana Paulus walaupun dia seorang tahanan, dia memohon kepada Raja Agripa untuk jadi seperti dia. Masa raja diajak jadi tahanan gitu ya, tapi maksudnya adalah walaupun dia tahanan secara fisik, dia bebas secara ruhsah gitu ya, rohani. Dan itu yang dia mau ajak Raja Agripa untuk mengerti itu. Itu patut kita renungkan juga. Nah, ini saya mau nanya sekarang kepada Om Roy. Bagaimana pendapat Om Roy melihat bahwa Kaleb dan Yosua, Kaleb nggak apa-apa dikasih tanah pusaka yang masih ada musuhnya di dalam, begitu ya. Dan Yosua mendapat tanah pusaka sisa. Jadi mereka sebagai pemimpin sangat-sangat rendah hati. Bagaimana kualitas ini penting untuk ada di dalam seorang pemimpin. Apalagi di masa sekarang saya tahu banyak jemaat lagi pemilihan kepemimpinan gereja, organisasi gereja Advent Uni juga lagi pemilihan kepemimpinan yang baru. Ini rendah hati ini sepenting apa, Om? Ya, kalau kita ngambil contoh daripada Yosua ya, dia itu kerendahan hatinya, dia itu lebih mementingkan jemaatnya. Dia lebih mementingkan bangsa Israel daripada kepentingan dia sendiri. Itu bisa dibuktikan bagaimana dia menerima ya pembagian tanah pusaka yang terakhir. Ya. Bahkan dibilang bahwa itu merupakan tanah sisa atau kota sisa yang nyaris punah, ya, yang dia harus bangun kembali. Ya, ini merupakan satu contoh teladan yang sangat luar biasa, ya. Dan mungkin dan kebetulan Tuhan, kalau memang kita rendah hati ya, kita benar-benar mau menurut apa yang Tuhan inginkan, kita juga harus percaya sebagaimana janji Tuhan kepada Kaleb. Dia juga mendapatkan hal yang sama. Walaupun itu boleh dikatakan tanah yang sisa, tapi kenyataannya di sana dia dekat dengan yang dinamakan kota Silo ya, atau tanah Silo. Ya, kita juga tahu semua dalam pelajaran ini bahwa tanah Silo itu di mana terdapat kemah pertemuan, atau boleh dikatakan di mana terdapat gereja. Ya, hingga dia di hari Tuhannya tentu dia berharap bahwa dia boleh terus berdiam bersama-sama dengan Tuhan, ya, sebagaimana Raja Daud katakan bahwa biarlah saya itu berdiam dalam rumah Tuhan sampai akhir hayatku. Nah, ini juga yang harus kita teladani bagi Yosua. Itulah kerendahan hati daripada Yosua, dan tentunya harapan kita semua bahwa kita pun boleh mendapatkan pimpinan-pimpinan yang mempunyai kerendahan hati yang sangat luar biasa. Tidak harus seperti Yosua, tetapi lebih melihat atau mementingkan jemaat, lebih mementingkan mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan untuk ditemui aja susah. Ya, ini banyak sebenarnya kejadian. Ya, saya punya pengalaman bahwa untuk menemui pejabat itu aja susah. Ya, tapi inilah yang harus jadi contoh bagi kita bahwa pada saat kita menjadi pimpinan harus kita rendah hati. Dan bagi kita semua bahwa kita harus memilih orang-orang yang benar-benar yang tepat sebagai pimpinan-pimpinan yang rendah hati yang sudah diberikan teladan oleh Yosua dan Kaleb. Amin. Jadi dalam kapasitas kehidupan kita masing-masing, profesi yang berbeda, keadaan status yang berbeda juga, mari kita prioritaskan Tuhan dan orang lain baru diri kita. Begitu ya, itu Yosua dan Kaleb. Betul. Silakan tambahannya Pendeta, karena kita mau melihat pertanyaan hari Rabu di bagian bawah. Jadi bagaimana saya menerapkan kualitas yang baik ini? Satu rendah hati, satu berani, satu gigih. Kalau ada contoh-contoh spesifik dalam kehidupan kita yang Pendeta mau sampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Jadi kita kembali kepada Bapa Kita Peduli ya. Halaman 205 alinea pertama. Dari sumber yang sama, jenderal hebat pasukan surga. Ya. Setiap prajurit salib Kristus yang sejati pasti menerima kekuatan dan keberanian untuk menghadapi rintangan yang sering tampak tidak bisa diatasi. Siapa jenderal hebat pasukan surga ini? Itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus ya.
Kaleb ini menerima kekuatan dari sumber agung, yaitu Allah yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus itu. Itulah roh yang lain itu. Sehingga ketika orang lihat, ini orang ini luar biasa ini. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu waktu mereka disuruh menyembah patung. Itu yang ribuan orang itu orang Israel. Yang ditawan di Babel itu mereka. Tapi mereka nyembah patung. Yang 3 ini aja yang nggak apa? Yang nggak menyembah patung. Kan lain jiwa ini. Roh lain ini kan gitu. Kok gitu. Jadi makanya kadang-kadang yang minoritas itu kadang-kadang dilihat sepertinya berbeda, lain, aneh ya. Tapi itulah realita bahwa jenderal surga itu Yesus Kristus itu, yang dalam proyek sahabat-sahabat kita waktu lalu ada panglima bala tentara surga, ya, panglima bala tentara Tuhan. Yesus Kristus adalah panglima yang memimpin bangsa Israel ini, yang bertemu dengan Joshua. Siapakah engkau? Kaukah kawan, kah lawan? Oh, aku bukan itu. Dia bilang, aku adalah panglima, ya, panglima bala tentara Tuhan, ya, di sorga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, karena Yesus jenderal itu yang memimpin Joshua dan Kaleb sehingga mereka berani untuk tampil beda. Ya, mereka bisa seperti itu oleh karena memang mereka mempunyai pandangan yang tegak lurus kepada Kristus. Ya, jangan diartikan sebagai orang sakit jiwa yang berbeda itu, jangan sakit jiwa ya. Jiwa lain itu, tapi jiwa yang benar-benar bersandar pada Kristus dan bergantung kepada Tuhan. Itulah inti dari pelajaran hari Kamis, karena kita diajak untuk tidak cukup meneladani Yosua dan Kaleb, kita harus lihat kepada Yesus Kristus. Dan kita ditekankan bahwa otak kita ini bekerja seperti cermin. Kalau kita banyak melihat sesuatu, kita akan menjadi seperti sesuatu itu. Jadi marilah kita banyak melihat kepada Yesus Kristus, gitu ya. Learning by doing. Learning by doing. Jadi ada keberanian dan juga rendah hati karena Yesus teladan. Amin. Pertanyaan terakhir untuk Om Roy, kita mau lihat bagaimana sebagai pemimpin yang baik itu harus bisa menyiapkan pemimpin selanjutnya. Ini kan pernyataan yang terkenal di seluruh dunia. Dan itulah yang Kaleb lakukan, mempersiapkan putrinya Aksa untuk melanjutkan baton itu, begitu ya. Apakah Om setuju bahwa pemimpin yang baik itu harus juga mengkaderisasi generasi-generasi selanjutnya, dan bagaimana peran gereja? Kita mau fasilitasi nih anak muda supaya punya kerendahan hati dan juga keberanian. Silakan. Ya. Kalau menurut saya itu adalah satu kewajiban dari satu pemimpinnya, bahwa dia harus memberikan kaderisasi, harus mencari penggantinya. Ya, kita bisa lihat contoh daripada Musa, bagaimana dia mencari penggantinya, yaitu Yosua. Ya, ini satu hal yang benar-benar sangat luar biasa. Ya, begitupun dalam kehidupan kita, dalam jemaat kita juga jangan. Ya, kita sering kali lah dengar bahwa ada keributan oleh karena pemilihan, di mana si pemimpin pun masih harus terus mau menjadi pemimpin. Pada kenyataannya pun ya mungkin jemaatnya sudah tidak suka ya, tapi kalau karena keterpaksaan sehingga ya iya saja, ini hasilnya tidak akan baik ya. Nah itulah makanya kita juga harus melakukan mencontoh apa yang Musa lakukan ya. Banyak, begitupun kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan bahwa mereka pun harus juga mengkaderisasi sebagai pimpinan. Jangan yang banyak orang sering melihat begini ya, dia takut untuk tersaingi, ya takut tersaingi, sehingga dia mencari kalau perlu mereka itu tidak perlu diajak untuk sebagai pemimpin. Tapi kita belajarlah daripada apa yang dilakukan oleh Kaleb, di mana dia memberikan putrinya, ya sehingga anak daripada adiknya itu pun akhirnya menjadi pemimpin yang tangguh, ya menggantikan dia pada saat dia sudah meninggal ya. Nah, itu ya. Jadi ini patut juga, mungkin saya minta pendapat pendeta, cara-cara apa kita bisa meregenerasi kepemimpinan ke dalam anak muda, terutama dalam jemaat secara spesifik. Ya, saya berjemaat di Pondok Kopi Gereja bersama dengan Om Koko ini, Om Roy Rimpandi, ketua jemaat. Saya melihat dia ketika anak-anak pemuda-pemuda itu di gereja, dia
dia dampingi, dia sebagai seorang mentor, dan dia hadir di situ di tengah-tengah. Jadi waktu yang lalu kita ada perkemahan yang ada di Sibolangit, itu ada fancy drill yang harus ikut latihan. Beliau bawa anak-anak ini dari pagi sampai jam 2 makan sama-sama. Saya aja sebagai gembala lihat, wah ini orang ini luar biasa, ini orang ini punya apa? Nggak ada capeknya. Ini kelihatan aja dia begini, tapi dia umurnya boleh banyak, tapi semangatnya semangat muda gitu maksud saya. Dia tuntunin anak-anak muda. Bahkan saya tahu sendiri bahwa seragam daripada Pathfinder itu dia yang fasilitasi sendiri dari uangnya, karena dia berpikir dia harus siapkan ini generasi muda ini untuk menjadi pemimpin, dan dia harus turun untuk memberikan dukungan dan support. Dan kami sangat dukung dan support juga. Kami, walaupun kami tidak seintens beliau datang hadir di dalam event-event yang dilatih di MT harian ini, kebetulan di Yati, ya kami lihat dari WA, wah luar biasa. Tapi kita tetap kasih semangat sama Om ini, dan itulah wujud daripada bagaimana dia berpikir untuk bagaimana mengkaderisasi gereja melalui orang-orang muda sebagai kekuatan hari ini, pemimpin di hari esok. Iya. Terima kasih. Betul. Jadi ada satu kutipan yang mengatakan bahwa pelatihan yang baik itu bukan mengajar dengan berbagai macam teori. Contoh. Tetapi bagaimana memberikan teladan dan contoh bagi mereka. Amin. Dan itu akan lebih berkesan bagi anak-anak muda. Amin. Ya, daripada pelajaran-pelajaran teori yang tertulis dalam buku, sebentar buku ditutup mereka lupa. Saya boleh sedikit lagi? Ya. Ini ada kutipan dari Rono buat dari renungan pagi. Masih renungan pagi kan Bapak kita peduli. Ketika orang yang tidak percaya merendahkan firman Allah, maka saat itulah Kaleb setia dipanggil. Ia melihat batu-batu di tangan mereka yang memberikan laporan palsu, yang mau membunuh namun ini tidak menghalanginya. Ia memiliki pekabaran dan ia akan menyampaikannya. Roh yang sama akan ditunjukkan sekarang ini oleh orang-orang yang setia kepada Allah. Jadi inilah yang dihadapi oleh Kaleb dan Yosua. Mereka menghadapi bukan denominasi yang lain, internal daripada orang Israel itu sendiri, yang berlawanan dengan apa yang dia inginkan, harapkan supaya terjadi satu reformasi, pembaharuan di dalam iman dan kepercayaan daripada umat itu. Terima kasih. Follow up dari pelajaran ke-6, musuh di dalam gitu. Harus ada Yosua dan Kaleb yang berani menghadapi orang-orang yang sendiri. Akan muncul. Betul. Baik, terima kasih. Kita akan kembali untuk menyimpulkan. Tetaplah bersama kami. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat, untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil, karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Kita diajak untuk menjadi teladan seperti Yesus Kristus, Yosua, dan juga Kaleb. Dalam hal apa? Saya kembalikan kepada narasumber. Kalau ada satu poin yang perlu diingat dari pelajaran pekan ini, menjadi teladan dalam hal apa? Saya mulai dari Om Roy. Iya. Saya melihat pelajaran hari Kamis ya. Bagaimana kita diubahkan oleh kontemplasi. Kontemplasi. Ya. Nah, tentu ujung-ujungnya harus kita memang kembali kepada Yesus Kristus. Ya. Kita memang
arahnya apapun, Injil ini semua adalah Yesus Kristus. Amen. Ya, semua itu Yesus Kristus. Sehingga kita diajak agar kita boleh merenungkan apa kodrat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Apa tujuan daripada Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan bagaimana dia mati untuk menyelamatkan kita. Ya, dengan demikian kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk terus merenungkan Yesus Kristus. Khususnya di dalam rangka bagaimana dia menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebagaimana yang menjadi program daripada Uni kita, Uni Indonesia bagian Barat, ya, untuk Harvest 2025, ya, kita harus terus semangat berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membawa semua itu kepada Kristus. Jadi dimulai dari kontemplasi, kita akan mendapat identity and mission, identitas dan juga misi kita ya. Biar di dunia ini kita nggak hilang arah gitu ya, mau hidup seperti apa. Kayaknya media keren ya bilang seperti ini, padahal Yesus Kristus tidak meneladani hal seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi pendeta silakan. Oke, jadi Yesus memang itulah yang menjadi idol kita sebenarnya, ya, ujungnya begitu. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, inilah merupakan rangkuman daripada hidup Yesus itu. Ya. Ya, ketika dia berada di dunia ini, di mana buah roh itu tidak ada hukum yang menentangnya. Artinya 10 hukum itu sebenarnya salinan karakter Allah. Itulah yang Yesus buat jadi acuannya, dan ketika dia hidup di dunia ini dia mencintai keadilan, dan buah-buah roh itu dalam Galatia 5:23 itulah yang dia tampilkan, dan sama sekali tidak bertentangan, berlawanan dengan karakter Allah itu, ya. Jadi kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga mau rindu agar kita juga boleh menghasilkan buah-buah roh sebagaimana Yesus telah tampilkan ketika dia hidup di dunia ini. Gimana caranya di zaman kita ini? Yesus sekarang ada di mana? Ada di surga. Dia sebagai imam pengantara. Ya, dia kirim rohnya kepada murid-muridnya di waktu hari Pentakosta itu. Ya, hal yang sama juga bagi kita di akhir zaman ini. Di ujung akhir zaman ini itu apa? Hujan akhir itu diperlukan untuk apa? Untuk menuai lebih hebat lagi daripada apa yang dialami oleh murid-muridnya. Waktu murid-muridnya itu 3.000. Ya. Kalau lihat dalam perjanjian lama itu ada juga 3.000 yang mati. Yang mati ketika mereka mungkin melewati batas daripada apa yang sudah dikatakan itu. Jadi nubuatan perjanjian lama mengenai kematian daripada orang itu di perjanjian baru dengan jiwa yang dimenangkan pada waktu Roh Kudus itu, Pentakosta itu. Jadi ini sesuatu yang berkaitan. Itu makanya kita belajar Alkitab jangan hanya perjanjian baru, kita harus pakai perjanjian lama. Itu makanya Yosua dan Kaleb kita pelajari supaya kita boleh menjadi leader-leader yang mengkombinasikan ya apa yang dialami oleh Yosua, Kaleb dan juga Musa di dalam pelayanan kita sebagai pemimpin hari ini, esok, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita mengenai Joshua dan Kaleb ini. Terima kasih. Berarti di akhir kita akan berdoa supaya ada kecurahan Roh Kudus tentunya, begitu ya, supaya ada kuasa di dalam kehidupan kita dan supaya kita jadi teladan juga bagi siapapun yang melihat kehidupan kita. Mau lebih tua, mau lebih muda, harus jadi teladan. Boleh kesediaan Om Roy berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-8. Bapa di surga, kami rindu akan Roh Suci yang terus menaungi kami. Dengan demikian kami boleh menjadi jiwa-jiwa yang lain sebagaimana Kaleb, yang selalu berusaha mengatakan yang benar adalah benar dan berani menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya bagi semua umat manusia, tidak terkecuali. Bapa di surga, biarlah jiwa Kaleb yang ada boleh juga menaungi kami semua. Sehingga kami pun boleh menjadi hamba-hamba Tuhan di kemudian hari. Bapa di surga, kami juga berdoa akan segala rencana daripada program daripada Uni Indonesia Barat. Dalam Harvest 2025. Biarlah kiranya ya Tuhan program ini dapat berjalan. Biarlah kiranya
Engkau boleh dapat menggugah hati daripada para jemaat, para pimpinan-pimpinan kami, agar boleh terus berfokus di dalam menyampaikan kabar kebenaran, kabar baik bagi semua orang. Dengan demikian makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Kristus. Ya. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang maha mengetahui. Kami yakin dan percaya. Sebelum kami berdoa kepada Tuhan, pastilah Tuhan sudah tahu apa yang akan kami mohonkan. Namun demikian kami wajib terus memohon dan meminta. Karena itu Engkau telah firmankan. Ya. Terpujilah Bapa di surga. Ampunilah kami. Berkatilah program ini. Agar boleh dapat sampai kepada umat-umat Tuhan. Dan boleh mendengarkan program-program ini. Dan mereka pun boleh menyampaikan kepada para jemaat. Sehingga ini bukan menjadi pencerahan yang baik bagi umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Mereka boleh mempelajari akan tokoh-tokoh Alkitab, mempelajari pimpinan-pimpinan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang saleh dalam kehidupannya. Bapa di surga, terimalah doa kami. Karena kami selalu berdoa hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Roy Rorimpandey dan Pendeta Erwin Sitomeang atas pelayanannya. Kami sangat mengapresiasi sekali kerinduan untuk berkolaborasi bersama dan akhirnya tercapai juga. Mari jadi partner pelayanan kami dengan terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Barat. Dan juga bagikan video ini, karena dengan cara demikian Anda bisa menjadi perpanjangan tangan dari pelayanan ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan untuk melihat kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetaplah setia, Tuhan memberkati.